Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah iman kita, dan semua mantap dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, itulah cintanya Tuhan bagi kita. Saya berharap kita meresponi, menyambut dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Tuhan melakukan kasih sayang kepada kita. Puji nama Tuhan. Saya akan sebelum kita berdoa, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita, sehingga kita menyambut hari Senin ini dengan penuh bahagia, penuh senang, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami tidak ingin tersesat, tapi kami ingin melakukan apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tema kita adalah jangan sesat, ya. Jadi dikatakan, mengapa kita dikatakan jangan sesat? Karena hari-hari ini banyak orang yang tersesat, ya. Tersesat dalam dunia yang fana ini, karena dia diikat, ditawan oleh dunia ini, dan akhirnya dia tersesat, ya. Saya mempunyai sebuah kesaksian di mana seseorang anak yang begitu dari kecil sampai SMA dia begitu luar biasa, ya. Dia sangat disayangi oleh bapak ibunya, dan dia anak tunggal, dia anak orang kaya. Lalu kemudian dia memang sungguh-sungguh telah dikatakan betul-betul sangat menjadi anak yang sangat diteladani. Tetapi ketika dia masuk di perguruan tinggi, dia salah bergaul, ya. Salah bergaul dengan orang-orang yang pecandu narkoba, dan kemudian dia orang tuanya tidak tahu bahwa dia menjadi seorang pecandu narkoba, karena orang tuanya terlalu yakin bahwa anaknya dapat dipercaya. Karena dari apa? Dari sejak kecil sampai remaja, sampai pemuda, dia adalah orang yang saleh, orang yang betul-betul taat beribadah, ya. Jadi, dan itu nggak membuat orang tuanya khawatir untuk melepaskan anaknya pergi ke sebuah kota. Dan kemudian apa yang terjadi, anak ini overdosis. Setelah overdosis dia masih bisa diselamatkan, tetapi yang kedua, setelah overdosis yang kedua, dia meninggal dunia. Betapa terpukulnya orang tuanya. Kepercayaan yang diberikan kepada anaknya, yang diberikan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya, tetapi dia salah mengambil keputusan, salah bergaul. Karena firman Allah katakan tadi, kalau orang yang jangan, sebab itu jangan hidup dalam pergaulan yang buruk. Jadi jangan, ayat Alkitab tadi, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bayangkan anak ini dari mulai kecil sampai tamat SMA, dan saya pikir itu sudah cukup sebenarnya untuk mendasari seorang anak untuk bisa mandiri. Tetapi tidak, ternyata setelah masuk di kota besar, begitu besar pengaruhnya, dan dia terbiasa dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Mungkin pada tahun pertama, tahun kedua dia bisa, tetapi tahun-tahun selanjutnya karena terus dia bergaul, terkecuali orang itu memang punya misi, punya keinginan untuk menobatkan sahabat-sahabatnya, penolong-penolongnya, seperti menolong saya, seorang sahabat saya yang selama 3 tahun, walau kita olok-olok, walaupun kita ketok-ketok kepalanya,
ya teman satu bangku saya. Tetapi dia tetap sabar menghasilkan. Dan sebelum tamat dia berkata, nanti satu kali semoga Tuhan Yesus menjamah Anda. Dan itu terjadi. Ya, setelah 6 tahun, ya Tuhan menjamah saya. Jadi di situ pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau kita bergaul dengan orang baik, kita jadi baik katanya. Ya. Tapi itu juga belum penentu, terkecuali kita mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan. Itu baru jaminan untuk kita bisa hidup dalam tangguh, hidup dalam kebenaran. Jadi jangan hidup dalam pergaulan yang buruk. Yang kedua, jangan mempermainkan Allah. Jadi kalau kita sebab Allah berkata jangan sesat. Kalau kita mempermainkan Allah, itu kita rugi sendiri. Itulah sebabnya jangan sesat, ya. Kita katakan jangan mempermainkan Allah, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apabila apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, ya dalam hidup ini. Jangan mempermainkan Allah, jangan sok-sok menguji Allah. Hancur hidup kita kalau kita mempermainkan Allah. Yang ketiga dikatakan jangan mengasihi dunia ini. Wow, banyak orang mengasihi dunia ini. Dunia ini kan digerakkan oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa setan. Dan juga kalau dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 itu dikatakan bahwa jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Apa yang ada dalamnya? Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia ini. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau kita mengasihi dunia, itulah yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Dan Alkitab katakan, jangan lakukan itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Wah, saya melihat setelah COVID ya banyak orang akhirnya nyaman sendiri di dalam rumahnya. Dan tidak perlu lagi harus beribadah, dia datang sendiri. Ya kalau datang dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa enggak ibadah? Oh, saya ibadah online. Ya, saya ibadah online. Ya, di mana-mana saya bisa. Siapa saja pendeta yang bisa saya lihat. Suka-suka saya. Siapa yang ngatur saya? Kan saya yang ngatur saya. Jadi orang ya, tapi Alkitab katanya jangan meninggalkan tempat-tempat pribadi mana kita di situ saling membangun, saling menasihati, saling men-sharekan sesuatu yang kita dapat dari Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan sesat. Kalau kita sesat, ya itu sepikiran itu tadi. Bergaul buruk, ya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya lalu kemudian mempermainkan Allah, mengasihi dunia. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan Alkitab katakan jangan lakukan itu. Kalau engkau terus melakukan, engkau sesat, kata firman Allah. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan sesat. Jangan sesat. Jangan sesat. Jangan sesat. Ikuti arahan Tuhan, maka hiduplah kita dalam damai sejahtera dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya berharap di pagi ini ada satu konsep dalam pemikiran kita, mindset kita berubah menjadi mindset ilahi, bukan lagi mindset dunia ini, tapi mindset ilahi, ya, di mana Tuhan melakukan metanoia dalam kehidupan kita, pembaharuan pemikiran dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang lahir baru, yang menyenangi apa yang disenangi Tuhan, yang tidak menyenangi apa yang tidak disenangi Tuhan, yang menyukai apa yang disukai Tuhan, dan yang tidak menyukai apa yang tidak disukai Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, yang taat di dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan berkata jangan sesat. Saya berharap kita bukanlah orang-orang yang sesat, tetapi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Allah sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rencanamu, dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami hidup dalam apa yang Kau kehendaki, kami hidup dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan percayalah Tuhan tidak pernah abai untuk menepati janjinya.
Kalau engkau percaya Tuhan mampu datang pada saat engkau bersama-sama, kapanpun engkau mendengar ini, ketika engkau sepakat dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Berimanlah kepada Dia, Dia tabib, Dia segala tabib, dalam nama Tuhan Yesus. Taruh di tempat yang sakit tangan kirimu, di sebelah tangan kanan, mengarah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau yang berkata, usir setan, lenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit yang mereka derita, baik dimanapun mereka berada, saat ini di rumah sakit, di kem-kem, atau di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu Tuhan. Terjadilah dalam hidup mereka, dan mereka sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Mereka mempermuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan berat, mari datang kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa, yakin dan percaya pertolongan Tuhan segera datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka. Mereka mengangkat tangan, tanda penyerahan diri kepadamu Tuhan. Dan Engkau genggam tangan mereka, dan Engkau tolong mereka satu demi satu, dan jawab apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Terima kasih, kami yakin dan kami percaya Engkau sudah menolong mereka sehingga mereka dapat berkata, terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Alangkah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kesaksian-kesaksian yang akan mereka nyatakan di tengah-tengah peribadatan mereka, atau di tengah-tengah hidup mereka. Mereka bisa memberikan kesaksian yang baik oleh karena Tuhan senantiasa menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di pagi ini tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.